Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jannah bisa kembali menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, seperti biasa menjelang waktu berbuka ya, Cirebon Mengaji hadir menemani Anda, dan kali ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Haji Muhammad Sirojudin LCS PDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa masih lancar? Oh, lancar sekali. Harus fit dan lancar. Harus, ya, Pak, ya? harus. Alhamdulillah. Pemirsa setia di rumah juga semoga puasanya sampai saat ini lancar nih ya, Ya. sambil menyimak atau menonton Cirebon Mengaji. Dan kita juga ditemani oleh para santriwati dari Ponpes Putri Darel Tauhid Arjawinangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya adik-adik santri? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Lemas apa lapar? Semangat ya. Jadi sambil nunggu waktu berbuka, kita akan mengisi waktu ini dengan pembacaan Al-Quran ya. Nah, pembacaan Al-Quran surat apa yang akan kita bacakan sore hari ini, kita akan tanya Pak Yai ini seputar tema juga Pak Yai. Siap. Tema hari ini tentang Oke, insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Temanya adalah orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. baik, orang-orang yang merugi selama bulan suci Ramadan. Tema yang sangat menarik yang bisa Iya. kita terapkan juga nih biar menghindari termasuk orang merugi. Quran Betul. surat apa Pak Yai? Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 15. Baik, pemirsa setia RCTV yang di rumah ya, silahkan dibuka juga Al-Qur'annya, kita akan mengaji bersama-sama Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 15 dan juga akan dibacakan oleh teman-teman santri. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu
Shadaqallahul azim. Masya Allah pemirsa, telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 15 yang merujuk pada tema kita di sore hari ini, yaitu orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Nah, selanjutnya kita akan minta penjelasan dari Pak Yai nih seputar tema kita pada sore hari ini. Monggo Pak Yai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa RCTP Langka Padane dimanapun berada, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Maghrib Mengaji ya. Dan Alhamdulillah sekarang ini saya bersama dengan santri putri Pondok Pesantren Darul Tauhid Arjawinangun. Dan sudah jelas saya didampingi oleh Mbak Lulu. Nah, makasih Mbak Lulu. Sami-sami Pak Yai. Baik, kita akan coba lebih mempertajam ya penjelasan tentang siapakah orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa RCTP Langka Padane dimanapun berada, bulan Ramadan bagi kita umat Islam adalah bulan yang penuh dengan kebaikan ya, Syahrul Mubarak ya. Belum bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Kita semua harus bergembira, berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Maka sudah tepat sekali kalau di mana-mana ada ungkapan itu Mbak Lulu, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu kan ungkapan kegembiraan kita ya. Lah jadi itu sekali lagi ungkapan marhaban ya Ramadan itu ungkapan ya benar-benar gembira. Kenapa? Karena Ramadan membawa banyak sekali kebaikan. Nah, tetapi memang ada ya orang-orang yang mungkin kurang bisa menerima manfaat kehadiran Ramadan. Kalau dengan bahasa yang lebih jelas mungkin ya rugilah orang itu. Betul. Ya. Baik Pak Yai ya, itu dia ternyata selain bulan Ramadan penuh dengan kebaikan ya, tapi ternyata tidak semuanya bisa memanfaatkan itu Pak Yai, betul ya. Jadi pemirsa, pembahasan lebih lanjut seputar orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan akan kami sampaikan usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dalam acara ini penerimaan beasiswa pendidikan dari Basnas, besar harapan saya teruslah berbakti Basnas ini untuk bidang-bidang sosial gitu aja. Jadi nggak pendidikan aja, termasuk lahu, pendidikan dari pondok pesantren, mungkin yang lain-lainnya termasuk kesehatan gitu. Nah, untuk saya pribadi sebagai orang tua sangat membantu lah, minimal bisa meringankan untuk tahap semester. Insya Allah bisa semester 1, 2, 3, 4 syukur-syukur sampai lulus lah, bisa dari Basnas gitu aja. Besar harapan saya gitu. Lalu untuk harapan Bapak kepada Basnas Kabupaten Cirebon? Terus berprestasi, mencari inovatif, dan terus sesuai dengan moto Basnasnya dijalankan gitu aja. Untuk sosialnya gitu aja, baik pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Nah, perjalanannya kebetulan untuk di lembaga saya sendiri untuk kegiatan praktek ibadah, kegiatan ibadah sholat zuhur itu benar-benar dibutuhkan musola, sehingga ketika dibutuhkan akhirnya pihak kami prihatin sehingga urunan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya terkumpul dana pada waktu itu untuk membuat pondasi. Nah, setelah jadi pondasi akhirnya saya beserta panitia yang lain alhamdulillah bisa mengajukan ke Bapak Bupati melalui Basnas
dan alhamdulillah sekarang akan ke tahap proses pencairan. Lalu Saya atas nama masyarakat Cirebon, ayo yang teman-teman yang lain yang merasa kenal saya maupun yang tidak kenal, marilah zakat infak maupun zakat sedekah mau zakat mal, marilah ke Basnas biar tersalurkannya tepat sasaran. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar taat memberikan infak zakatnya, karena infak zakat ini sangat-sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terbukti untuk lembaga saya sendiri ya sekarang dapat merealisasikan ya beberapa tahap pembangunan yang sumber dananya itu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, kita masih ditemani dengan Haji Muhammad Sirojudin LC SPDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga telah kita dengarkan di segmen sebelumnya Pak Yaya penjelasan seputar tema kita pada sore hari ini, yaitu orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Tapi tadi baru setengah Pak Yai. Nah, mungkin sekarang yang kita akan dengarkan kembali nih penjelasan lebih lanjut seputar tema pada sore hari ini. Baik, pemirsa RCTP Langkah Padane dimanapun berada, kita lanjutkan lagi terkait dengan siapakah orang-orang yang kurang beruntung ya dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Jadi begini, puasa itu secara bahasa adalah menahan diri, al-imsak. Ya, lah kita ini kebanyakan masih puasanya itu hanya tidak makan, tidak minum di siang Ramadan ini Mbak Lulu. Iya, Pak. Tapi hal-hal lain masih tetap bisa jalan nih. Ya. Iya. Apa itu? Lah, seperti yang tadi dibacakan dalam surat Al-Hujurat oleh adik-adik kita, ya. Bahwa di antara ini perbuatan yang itu membuat kita rugi kalau kita lagi puasa adalah kita di bulan suci Ramadan tapi masih melaksanakan prasangka buruk kepada orang lain. Nah ini ya, jadi tolong selama puasa hati kita juga jangan melakukan hal-hal yang tidak baik nih ya, nuduh orang, mencurigai orang padahal kita lagi puasa ya. Memang secara fisik kita puasa nih, nggak makan, nggak minum nih Mbak Lulu. Iya, tapi hati kita kok masih begitu. Iya. Mulut kita juga, wah dia itu anu. Lah ini nggak boleh. Ya. Selanjutnya apa lagi? Yang membikin orang lagi puasa, ya, dia melakukan itu dia akan rugi. Ya. Apa itu? Tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, mencari kesalahan orang lain, nggak usah lah, ditahan pokoknya. Apalagi ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Selama puasa itu jangan gunjing orang lain. Bahasa Cirebonnya tuh ngerasani, Mbak Lulu ya, ngerasani. Iya, ya. Bakal lagi puasa aja ngerasani wong. Lah iki penting. Ya, ditahan. Ya. Dan perbuatan ngerasani orang atau menggunjingkan orang itu ya menyijikkan, itu nggak pantas dilakukan oleh kita ya. Bahkan dia dalam ayat itu diumpamakan, apakah kamu mau ada saudara yang meninggal kemudian dagingnya itu dimakan? Menjijikkan nggak tuh? Aduh, menjijikkan sekali. Jadi jangan sampai itu. Lah ini sesuai dengan sabda baginda Nabi yang menjelaskan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang berpuasa tetapi dia tidak dapat pahala puasa itu, yang ia dapatkan cuma haus dan lapar saja. Nah, apa mau ada begitu?
Enggak ya? Nggak mau ya? Nggak mau Pak Yai. Kalau kita puasa dari imsak itu sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, ya kira-kira dapat pahala dong. Betul. Ya kan? Dapat pahala, dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi kalau kita berpuasa hanya puasa secara fisik saja, nggak makan, nggak minum, tetapi perbuatan kita, ya, tingkah laku kita tidak ikut juga dikendalikan, tidak ikut juga ditahan, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah, ini jangan sampai, ya, jangan sampai. Nah, bahkan dalam salah satu kitab yang bagi kita umat Islam itu sangat mengenalnya, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membagi puasa tuh, Mbak Lulu, ada 3 macam puasa tuh. Apa aja tuh Pak Yai? Nah, ada 3 macam puasa nih. Ini perlu kita perjelas nih. Yang pertama tuh saumul umum. Saumul umum, puasanya kebanyakan orang. Puasanya kebanyakan orang. Lah ini puasa seperti apa? Puasa yang hanya tidak makan, tidak minum dari imsak itu, ya, sampai maghrib. Nggak makan, nggak minum. Tapi yang lain jalan semua nih Mbak Lulu. Ngerumpi jalan, gunjing, ngerasani jalan. Ya, gosip jalan, gitu loh. Bohong jalan, semua jalan. Ya. Yang dia lakukan puasa cuma tidak makan, tidak minum saja. Ya. Hal-hal yang tidak baik masih tetap dia lakukan. Ini namanya puasa umum nih. Puasa umum. Puasa kebanyakan orang. Lah ini sangat mengkhawatirkan ini. Ya, bisa jadi ya nggak dapat pahala. Bisa jadi nggak dapat pahala. Nah, yang kedua saumul khusus, kata Imam Al-Ghazali. Puasanya orang khusus. Puasa orang khusus itu seperti apa? Di samping tidak makan, tidak minum, dia juga menahan diri untuk tidak bohong. Ini paling berat nih, tidak bohong nih. Ya, Mbak Lulu, berat nih Mbak Lulu, nggak bohong nih. Ya, tidak menggunjing, tidak ngerasani. Ya, berat ini. Ya, makanya begini. Dulu itu kita diajarkan oleh guru-guru kita, kalau kita sedang puasa, kemudian kita tidak ada keperluan yang mendesak, ya, sudahlah di rumah aja ngaji, lebih baca baik Quran. di rumah, ya, Pak Yai. Sebab kalau ketemu dengan teman-teman nih Mbak Lulu, akhirnya ngobrol macam-macam. Iya, kesana kesini. Kesana kesini. Nggak bisa nahan gitu. Akhirnya apa? Maksa aja itu, ngerasain orang, ya kan? Lah ini berat. Maka ada ungkapan juga, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa, tidurnya orang yang lagi puasa itu ibadah. Jadi lebih baik tidur daripada nggak tidur tapi ngerasain orang, gitu loh. Melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu loh. Lebih baik tidur. Nah, bukan berarti ya udah Pak kalau gitu sih selama puasa sehari aja lah tidur dari pagi sampai sore, enak puasanya sebentar, bangun-bangun maghrib. Ya nggak begitu. Memahami tidurnya orang puasa ibadah tuh daripada melek tapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah ini mestinya kita umat Islam perlu ada semacam evaluasi, ya, dari tahun ke tahun ini puasa kita meningkat nggak nih Mbak Lulu? Betul. Ya, kalau puasa kita dari tahun ke tahun begitu aja rutinitas, aduh merugi kita ini. Jadi harus meningkat, puasa kita harus meningkat. Jadi di samping tidak makan, tidak minum, kita juga harus menahan diri, ya, dari hal-hal yang tidak baik itu. Ya. Baik. Maka insya Allah kalau itu kita lakukan, puasa kita luar biasa dan termasuk orang-orang yang beruntung. Itu dia pemirsa, ya. Ada beberapa poinnya yang tadi telah dijelaskan. Nah sekarang kita akan beri kesempatan untuk adik-adik santri. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Yai seputar tema kita pada sore hari ini? Silahkan. Ya. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halwa Hidayatul Jannah. Punten Bapak Kiai, saya mau bertanya bagaimana agar puasa kita di bulan Ramadan menjadi puasa yang berkualitas.
Baik, Pak Yai, bagaimana puasa kita menjadi puasa berkualitas? Tapi mohon maaf Pak Yai, kita tahan dulu jawabannya karena akan disampaikan usai pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Tujuan program penyaluran untuk guru DTA ini seperti yang kita tahu bahwa guru DTA ini adalah merupakan komponen masyarakat yang mengenalkan agama, khususnya agama Islam ya, mengenalkan agama kepada masyarakat dari usia dini, mengenalkan membaca alif bata, tentunya ya tidak hanya itu, memperkenalkan tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat penting sekali untuk perkembangan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang religius, yang bermoral, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini juga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang agnia dan masyarakat semua yang salurkan zakatnya melalui zakat infak sodakonya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah dengan semakin besar dana yang dapat kami kumpulkan, maka kesejahteraan yang kita berikan kepada guru-guru DTA nanti akan bisa lebih besar daripada yang sudah kita salurkan sekarang ini. Mari kita tunaikan zakat, infak, dan sodakoh melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Oke. Pemirsa RCTV masih bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pak Yai, tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan seputar orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Dan telah ada pertanyaan dari adik-adik santri, bagaimana caranya agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas? Monggo dijawab Pak Yai. Baik, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Gimana kira-kira di bulan Ramadan ini puasa kita tidak kosong? Kalau orang Cirebon bilang mah tidak gabug. Gabug itu kan nggak ada isinya tuh, ya kosong isinya. Nah jadi begini, tadi sudah dijelaskan bahwa kita dalam berpuasa ini jangan hanya puasa secara fisik saja. Mulut kita tidak makan, tidak minum, ya. Kemudian yang sudah punya keluarga juga tidak melakukan hubungan suami istri, ya. Harus ditambah hati kita juga ikut puasa, ya. Jadi jangan kita lagi puasa nih, tolong jangan sampai kita ngunjing orang, ya, ngerasani orang, bohong. Lah ini bohong ini, ya. Dijaga bohongnya, ya. Sebisa mungkin jangan bohong, jangan ngunjing orang, jangan cari-cari kesalahan orang. Pokoknya puasa. Bahkan kalau ada teman tuh, umpama kita ketemu nih dengan teman, dia itu gimana sih anak-anak? Jangan komen, diem aja. Tahan aja. Kamu tuh sombong banget sih. Kasih dong komentar, saya udah cerita. Ini soim, mohon maaf, saya lagi puasa. Gitu. Lah kan, kalau dia desek terus, udah lebih baik kitanya pergi. Ya, saking hati-hatinya jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang pada hakikatnya bohong, menipu orang itu ya, mencari-cari kesalahan orang itu tidak hanya di bulan puasa, di tiap bulan juga ya dilarang, ya. Dilarang, jangan. Tapi di bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi jangan kita lakukan, karena itu akan membuat puasa kita tidak berkualitas. Jadi penanya Ade Halwa bahwa bagaimana kira-kira puasa kita berkualitas, ya. Untuk pemirsa RCTP di rumah juga, yuk kita jaga,
puasa kita supaya berkualitas dengan cara ya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan ini ya. Baik, mungkin bisa ditingkatkan ibadah. Siap. Itu dia. Siap. Dan masih ada yang ketinggalan Mbak Lulu. Mangga. Itu kan baru 2 tuh. Puasa umum. Kebanyakan orang untuk puasa umum, yang kedua puasa khusus. Ya. Lah yang ketiga ini saumu khususil khusus, puasa yang sangat khusus lagi. Ya. Apa itu? Jadi tidak makan, tidak minum, tidak bohong, tidak menggunjing orang, ya, tidak nipu orang gitu loh. Ditambah lagi hati menghayalkan hal-hal yang buruk, yang jelek, terlintas pun tidak, Mbak. Kalau bohong apa kan terucap nih. Betul. Ini sih dalam hati terlintas aja enggak? Terlintas hal-hal yang buruk saja enggak? Hatinya saja enggak? Dan ini puasa yang sangat tinggi derajatnya, hanya bisa dilakukan oleh para nabi, para aulia. Iya. Nah kalau kelas kita mah cukup kelas 2 aja lah. Ya. Yang penting juga. Jangan bohong. Betul. Ya, jangan nipu orang gitu lagi puasa nih. Jangan menyakiti perasaan orang gitu loh. Kalau nyakiti fisik gimana Pak? Aduh, fisik. Perasaan aja nggak boleh disakiti lagi puasa nih. Nyakiti perasaan aja nggak boleh, apalagi nyakiti fisik. Nah, jadi ini ya kembali bahwa kita umat Islam ya dalam menjalani Ramadan ini harus terus ya mengevaluasi diri ya. Kira-kira tiap Ramadan itu ada prestasi. Ya jangan seperti kita sekolah umpama ya. Kalau sekolah itu coba kalau 1 tahun kan 1 tingkatan, tahun berikutnya naik lagi nih Mbak Lulu. Yeah. Terus kan begitu, 3 tahunnya naik kelas. Lah kita puasa juga harus begitu. Jangan tiap tahun puasa kok begini-begini aja ya. Nah jangan. Ya jadi gunakan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita ya betul-betul ya menghayati betul bahwa ini Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa ya. Kita ini kan punya bulan 12 bulan. Lah 1 bulan saja itu fokuskan hanya untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu, berbuat baik dengan sesama gitu kan. Iya, Pak. Ya. Jadi kira-kira Masya Allah betul-betul ya. Nanti selesai Ramadan kita benar-benar menjadi minal aidin wal faizin. Ya. Jangan Ramadan sibuknya tuh mikirin, aduh nanti bukanya apa, sahurnya apa, bajunya nanti lebaran seperti, jangan begitu, gampang lah itu sih. Nah, ya jadi pemirsa RCTV Langga Padane dimanapun berada, ayo ya kita semua sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan ya, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik dengan sesama, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang luar biasa ya, minal aidin wal faizin. Baik Pak Yai, penjelasannya Masya Allah ya. Pemirsa setia RCTV, semoga bisa bermanfaat nih penjelasan Pak Yai pada tema kita di sore hari ini, yaitu orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Dan juga semoga tadi upaya-upaya yang telah disebutkan bisa kita terapkan ya, salah satunya jauhi prasangka buruk terhadap orang lain dan yang lainnya Pak Yai. Semoga kita semua juga bisa termasuk orang-orang yang beruntung selama bulan puasa kali ini. Pemirsa RCTV, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Pak Yai, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Adik-adik santri, terima kasih banyak. Semoga puasanya lancar sampai akhir nanti ya. Pemirsa setia RCTV, terus saksikan Cirebon Mengaji setiap hari menjelang waktu berbuka. Saya Lulu Jana harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.